Halo Capricorn, apa kabar? Selamat datang di videoran channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu gitu ya. Perasaan si doi terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, begitu ya. So, kita langsung mulai aja. Dari 4 kartu pertama, kita akan baca dulu, kita akan bahas dulu terkait perasaan kamu dulu Capricorn. Kita mulai dari perasaan kamu terlebih dahulu terhadap dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, begitu ya. So let's see. Kita punya kartu Wheel of Fortune. Oke. Kita punya kartu Ace of Pentacles. Kita juga punya Nine of Cups. Dan kita punya Seven of Pentacles, begitu ya. So, Capricorn, aku melihat sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, aku melihat kamu sebenarnya mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap dia, di mana kamu menginginkan adanya perkembangan kondisi hubungan gitu ya. Kamu masih mau agar kedepannya ada lagi momen-momen indah, kebersamaan yang bisa tercipta di antara kalian begitu ya. Kamu menginginkan perkembangan kalian para Capricorn, menginginkan perkembangan dalam bentuk apapun itu. Perkembangan bisa dalam artian status gitu ya, dari PDKT jadi pacaran, atau pacaran ke pernikahan, dan atau lain-lain gitu ya. Atau perkembangan dalam artian perkembangan kondisi, misalnya sekarang sedang ada masalah, ada pergumulan misalnya, baik dari hubungan kalian atau dari pribadi kamu. Tapi ada perkembangan kondisi agar yang semula tidak stabil atau ada pergumulan, kedepannya ada titik yang lebih stabil, titik yang lebih pasti gitu ya. Apapun itu bentuk perkembangannya, tapi aku bisa melihat kamu Capricorn menginginkan perkembangan hubungan, perkembangan kondisi hubungan dengan si dia begitu ya. Hanya saja aku juga bisa melihat perasaan kamu cenderung tidak stabil gitu ya. Kadang perasaan kamu kuat banget, kadang perasaan kamu merasanya agak pesimis, agak terbebani akan hubungan kalian gitu ya. Kadang naik, kadang turun, kadang kuat, kadang melemah perasaannya. Entar melemah, entar perasaannya kuat lagi, entar melemah lagi. Terus berputar seperti itu. Memang sih ketika lagi turun atau ketika lagi kurang kuat perasaannya, lagi kurang stabil perasaan kamu terhadap dia, nanti secepat yang memungkinkan atau sesegera yang memungkinkan, perasaannya bisa kuat lagi, perasaannya bisa stabil lagi, tapi entar nggak menutup kemungkinan turun lagi gitu, masih tidak stabil. Kenapa seperti itu? Dikarenakan ada dua energi yang berbeda yang aku tangkap di sini gitu ya. Ada dua energi yang berbeda. Yang pertama, gitu, ini kan general reading gitu ya. Jadi aku menyampaikan eh, semua situasi yang aku dapatkan di sini gitu ya. Bisa saja situasi yang pertama cocok untuk kamu atau tidak cocok dengan kamu. Bisa saja situasi kedua yang cocok dengan kamu atau yang tidak cocok dengan kamu. Balik lagi ini general reading gitu ya. So, yang pertama, beberapa dari kalian perasaannya tidak stabil dikarenakan merasa udah cukup lama nih berhubungan dengan dia, tapi kok hubungan gini-gini aja, kok hubungan stagnan, kok hubungan tidak ada perkembangan, ataupun kalau ada perkembangan tuh tapi benar-benar minim, nggak logis, sangat lambat gitu. Itu yang pertama gitu ya, sehingga berdampak ke kalian tuh jadi bingung, satu sisi masih sayang, satu sisi masih cinta, satu sisi menginginkan ke depannya agar ada perkembangan kondisi hubungan, tapi merasa sekarang ini atau sejauh ini, selama ini hubungan begini-begini aja, um, tidak ada progres yang berarti atau bahkan tidak ada progres sama sekali. Aku barusan mendengar tidak ada effort. Beberapa dari kamu merasa dia tidak ada effort atau minim effort kepada kamu terkait hubungan begitu ya. Itu yang energi pertama. Energi selanjutnya atau kondisi yang selanjutnya, kondisi yang kedua adalah aku melihat kamu berhubungan dengan dia. Kamu punya perasaan sama dia, tapi kamu juga belum move on dari orang lain. Possible mantan, tidak mesti, tapi aku melihat siapapun itu, apakah mantan atau siapapun gitu ya. Aku melihat perasaan kamu masih terbagi nih antara dia dan juga dengan orang lain gitu. Aku menangkap energi yang kuat di sini adalah kamu belum move on, beberapa dari kamu belum move on dari mantan gitu ya, bisa mantan pacar atau mantan PDKT, tapi someone from the past gitu ya, past lover gitu, terlepas dari apa statusnya gitu ya. Kamu masih belum move on,
Tapi kamu juga ada perasaan terhadap si doi yang sekarang ini, dan kamu galau. Kamu bingung harus sama siapa, harus bagaimana menanggapi dilema seperti ini gitu ya. Dua kondisi yang berbeda. Ini adalah dua kondisi atau dua energi, dua skenario yang berbeda gitu ya. Sehingga pergumulan-pergumulan ini berdampak ke tadi perasaan kamu jadi tidak stabil. Tapi karena pada dasarnya perasaannya ada, walaupun tidak stabil gitu ya. Karena pada dasarnya perasaannya ada, kamu masih memilih untuk ya udah deh, walaupun tidak stabil, ya udahlah jalani aja dulu lah. Secara aku juga sayang kok sama dia, aku juga ada perasaan kok sama dia gitu. Ketika perasaan kamu sedang kuat, kamu berusaha gimana caranya jangan sampai perasaan ini turun lagi. Dan ketika perasaan ini sedang turun gitu ya, atau sedang melemah, kamu tetap berusaha introspeksi, apa sih yang buat aku perasaannya melemah, lalu aku harus gimana? Kalau aku mau perbaiki perasaan aku, kalau aku mau stabilin perasaan aku terhadap dia, aku harus gimana? Aku melihat ada effort dari kamu gitu ya. Kamu menginginkan perkembangan. Walaupun kamu sendiri lagi dilema, lagi nggak stabil, pikiran kamu kemana-mana. Nah, ngomongin pikiran kemana-mana, aku juga melihat untuk beberapa dari kamu, ada yang sekarang nih pikirannya ini atau fokusnya ini ke banyak hal. Ke percintaan, keuangan, ke pekerjaan, dan atau lain-lain. Sehingga fokusnya terbagi terlalu banyak dan berdampak ke perasaan terhadap dia juga jadi tidak stabil gitu. Aku mendapat energi di sana gitu ya. Dan juga ada kondisi di mana untuk sedikit dari kamu sepertinya baru-baru banget PDKT gitu ya. Possible baru 1 minggu atau 1 bulan gitu ya. Tapi benar-benar baru banget untuk PDKT-nya gitu ya. Aku melihat dan merasakan energi seperti itu gitu ya. So, semoga sejauh ini kamu paham ya. Untuk yang selanjutnya, aku akan bacakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa gitu ya. So, let's see. Kita punya Queen of Pentacles. Nggak kelihatan. Kita punya Queen of Pentacles. Kita punya The Hanged Man. Kita punya The Empress. Dan kita punya Ten of Cups. Oke. So, Capricorn, aku bisa melihat bahwa dia juga sayang sama kamu. Dia juga sayang, dia cinta sama kamu. Bahkan dia sangat sayang kamu gitu ya. Dia melihat kamu sebagai ratunya, sebagai queen-nya gitu ya. Dia benar-benar sayang sama kamu, dia terpesona dengan kamu, dengan kecantikan kamu gitu ya. Dia juga suka personality kamu gitu ya. Dimana dia menginginkan suatu perkembangan gitu. Perkembangan dalam artian dia mau hubungan langgeng. Dia mau agar hubungan bisa long term, jangka panjang. Apabila memungkinkan, dia mau agar kalian bisa menikah cepat ataupun lambat, membangun keluarga bersama gitu ya, karena sesayang itu dia sama kamu. Dia mau agar sekarang dan kedepannya, kapanpun ada permasalahan, kapanpun ada situasi-situasi yang kurang menguntungkan untuk kalian, yuk jalani sama-sama, yuk hadapi sama-sama. Dia maunya seperti itu gitu ya. Cuman memang aku melihat ada beban pikiran gitu ya. Ada beban pikiran yang dia alami. Beban pikiran tertentu yang berdampak ke dia nggak bisa buru-buru nih untuk memperjuangkan kamu. Dia nggak bisa nih buru-buru dalam memperjuangkan hubungan kalian, memperjuangkan perkembangan hubungan kalian dikarenakan dia ada permasalahan, ada beban pikiran tertentu gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, beban pikiran dari si dia itu adalah terkait pekerjaan atau keuangannya gitu ya, di mana dia sedang sibuk gitu ya, sedang sibuk atau hektik atau bahkan memang ada masalah di aspek keuangan atau karirnya, terutama keuangan gitu ya. Nah, untuk beberapa lainnya, aku melihat dia sepertinya terlepas dari kamu tahu atau tidak, dia sepertinya sudah punya pasangan juga. Terlepas dari dia dengan orang ini statusnya apa gitu ya, apakah istri, apakah suami istri, apakah um, pacaran atau belum ada status apa-apa, tapi sebatas deket aja. Tapi apapun statusnya, aku melihat si dia, untuk beberapa dari kamu, si dia ini berhubungan dengan dua orang. Queen of Pentacles and the Empress, the Hanged Man di tengah gitu ya. Satu orang berhubungan dengan dua orang dan situasi ini dia bingung gitu. Dia sayang dua-duanya, dia nyaman dengan dua-duanya. Possible untuk beberapa dari kamu, secara lebih spesifik lagi, si doi-nya kamu ini udah menikah gitu, udah punya anak bahkan, udah berkeluarga gitu ya. Dan ini jadi dilemanya dia. Dia sayang sama kamu tapi dia sudah punya pasangan
dan dia juga sayang sama pasangannya gitu ya. Dia dilema. That's why tadi kalau kamu tadi kan di awal di bagian perasaan kamu terhadap dia, aku sempat mention nih, ada yang merasa kayak dia nggak effort, dia stuck, dia merasa bingung harus effort gimana secara um, dia kadang kalau di rumah dia nggak bisa chat kamu gitu ya. Kalau dia di rumah dan sudah berkeluarga, dia nggak bisa chat kamu, nggak bisa intens, dia nggak bisa keluar semau-mau dia, takut ketahuan, takut rumah tangganya berantakan gitu ya. Aku melihat dia ada beban pikiran di sini gitu ya, sehingga berdampak ke stagnansi, ke dia bingung harus bagaimana menanggapi hubungan kalian gitu. Tapi kalau dibilang sayang atau tidak, dia sayang banget. Dia mau agar hubungan long term, apabila memungkinkan pernikahan dia mau wujudkan di antara kalian gitu ya. Oke, yang terakhir Capricorn, aku akan bukakan saran untuk kamu terkait gimana caranya menanggapi hubungan dengan si dia gitu ya. Kita punya kartu reconsider gitu ya. Oke, reconsider, pertimbangkan ulang. Nah, apa sih yang dipertimbangkan gitu ya? Jadi gini, pesan yang sangat generalnya adalah sebelum kamu berucap sesuatu, sebelum kamu bertindak sesuatu, sebelum kamu mengambil keputusan, make sure pertimbangkan dulu secara matang. Baik nggak sih kalau aku ngomong gini? Baik nggak sih kalau aku melakukan itu? Baik nggak sih kalau aku mengambil keputusan begini gitu? Jangan sampai kamu melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang atau bahkan tanpa pertimbangan sama sekali. Lalu kedepannya kamu justru menyesali keputusan tersebut atau kamu malah kecewa karena kedepannya kondisi malah semakin memburuk, semakin mundur karena action atau ucapan kamu atau keputusan kamu yang tidak kamu pertimbangkan gitu ya. Hati-hati di sana. Sebelum melakukan sesuatu pertimbangkan dulu secara matang, pertimbangkan plus dan minusnya, peluang dan resiko dari segala sesuatunya gitu ya. Dan tempuhlah um, opsi atau keputusan, ambillah langkah yang minim resiko tapi paling menguntungkan untuk kamu. Nah, pertimbangan yang matang itu caranya adalah ketika kamu lagi stabil secara emosi dan pikiran. Jadi kalau kamu pikiran dan emosinya sedang tidak stabil, tenangkan dulu gitu ya. Ketika sudah tenang baru kamu bisa mempertimbangkan secara matang apa yang harus kamu lakukan, bagaimana kamu sebaiknya menanggapi suatu situasi dan kondisi. Begitu ya. Nah, untuk beberapa lainnya, kalau misalnya kamu adalah kalau misalnya permasalahan kamu adalah terkait kamunya dilema antara orang lain atau antara si dia gitu ya, antara mantan atau si dia atau antara siapapun dengan si dia, jangan gegabah dalam bertindak gitu ya, karena aku melihat perasaan kamu ini benar-benar terbagi secara rata, baik kepada si dia yang sekarang ini kita bahas dan juga kepada orang lain gitu ya, yang aku tadi tangkap energinya gitu ya. Kamu lagi dilema banget dan perasaan kamu tuh terbagi secara rata di antara dua orang yang berbeda ini gitu ya, atau bahkan lebih dari dua orang gitu ya. Aku tidak menghakimi gitu ya, aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu ya. Aku bukan siapa-siapa yang patut menghakimi gitu ya, Tuhan aja nggak pernah menghakimi aku, maka aku berusaha semaksimal aku jangan sampai aku menghakimi orang lain gitu ya. Nah, tapi intinya di sini yang aku mau sampaikan adalah perasaan kamu, kalau kamu dealing dengan lebih dari satu orang, kalau kamu dealing dengan lebih dari si dia aja, selain dia juga gitu ya, perasaan kamu terbagi secara rata. Jadi make sure kamu pertimbangkan dulu nih hati kamu, yakinkan dulu hati kamu maunya sama siapa gitu. Karena um, tentunya kalau kamu berhubungan dengan lebih dari satu orang, kamu akan perlu membagi perhatian, membagi fokus, dan itu tidak akan mudah. Apalagi kalau kamu melakukannya secara sembunyi-sembunyi gitu. Jadi hati-hati di sana gitu. Aku nggak bilang kamu salah atau aku nggak bilang kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, karena pada akhirnya keputusan kembali kepada kamu. Dan di dunia ini sebenarnya nggak ada yang benar-benar salah, nggak ada yang benar-benar tepat gitu ya, tergantung bagaimana kita mempersepsikan segala sesuatu gitu. Tapi di sini disarankan kalau kamu memang mempunyai perasaan terhadap lebih dari satu orang, maka sebaiknya putuskan salah satu saja. Putuskan untuk perjuangkan salah satu saja, jangan semuanya gitu. Karena kamu takutnya akan keteteran belakangan gitu. Kecuali kamu merasa kamu akan mampu untuk menghandle semua hubungan di waktu yang bahkan mungkin bisa aja bersamaan. Kalau kamu bisa yakin di sana, it's okay gitu. Nah,
Untuk beberapa lainnya, jika kamu tahu nih kalau misalnya dia ada dealing dengan orang lain gitu, maka make sure deh kamu tetap mau sama dia atau enggak. Karena walaupun dia sayang sama kamu, walaupun dia cinta sama kamu gitu ya, tapi kalau kondisinya dia dealing dengan lebih dari satu orang, maka hubungan akan sulit untuk berprogres gitu. Akan bisa berprogres, bisa, tapi jauh banget, lama banget. Takutnya kamu nggak sabar, takutnya kamu nggak mau menjalani proses ini gitu. Kan nggak baik gitu, bukan nggak baik dalam artian kan nggak asik gitu kalau misalnya kamu udah berjuang nih, udah bertahan, udah bersabar gitu ya. Di tengah jalan malah kamu mundur karena kamu merasa udah nggak kuat lagi. Mundurnya nggak masalah gitu, tapi yang jadi masalah adalah menguras waktunya, menguras tenaganya, kasihan di kamunya gitu. Jadi kalau kamu tahu nih dia dealing dengan orang lain dan kalau kamu tahu gitu ya, maka kamu pertimbangkan dari sekarang kamu mau bertahan atau tidak. Kalau mau bertahan, oke, bisa berkembang, tapi lama, nggak akan mudah juga struggle-nya. Kalau kamu yakin di sana, nggak apa-apa, silahkan jalankan gitu. Karena dengan keyakinan di awal, maka pada akhirnya, se-struggle apapun kamu akan bisa bertahan, kamu akan bisa survive gitu. Tapi kalau misalnya dari sekarang ini kamu merasa kayaknya kamu nggak mampu, kamu nggak siap, maka better langsung move on aja daripada kamu ntar menguras tenaga kamu, menguras emosi kamu, menguras pikiran kamu, kasihan di kamunya. Begitu ya. Oke, Capricorn, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau hal-hal menyinggung kamu. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud seperti itu. Sekali lagi aku minta maaf dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.